Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Sahabat Kahfi IDS Project, pada muamalah praktis part 2 kita bakalan ngebahas tentang transaksi yang dilarang terkait zat, cara, waktu, dan tempat. Sebelumnya kita sudah paparkan mengenai dasar hukum muamalah, yakni al-aslu fil muamalatil ibahah illa ayyadula dalilun ala tahrimiha. Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Jadi yang harus digarisbesari bahwa muamalah itu semuanya boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan. Pertama, diharamkannya itu karena zatnya. Hal ini terkait zat atau wujud, bisa berupa benda atau jasa, atau objeknya yang jelas dilarang atau diharamkan untuk ditransaksikan, seperti jual beli minuman keras, narkoba, jual beli babi, atau CD porno, dan lain sebagainya. Ini sudah jelas karena zatnya atau wujudnya dilarang. Yang kedua, itu dilarang karena caranya. Sekalipun zat atau objeknya merupakan sesuatu yang halal, namun jika caranya keliru, maka transaksi muamalah dapat menjadi yang dilarang. Seperti maisir atau judi, gharar atau ketidakpastian. Ini contohnya seperti jual beli buah yang belum matang. Antara dua belah pihak tidak dapat memastikan apakah dapat memenuhi transaksinya di kemudian hari. Yang ketiga, seperti riba atau tambahan yang batil. Misal tidak mampu bayar, maka pinjamannya berbunga-bunga. Itu tidak boleh. Kemudian tadlis atau penipuan. Ini biasanya dilakukan oleh salah satu pihak yang menipu pihak lain. Misal dari segi timbangan atau kualitas atau kuantitas. Kemudian ikhtikar, penimbunan untuk kelangkaan, misalnya di suatu daerah itu memerlukan gas LPG misalnya. Ada seorang kaya yang menimbun atau mengumpulkan sehingga di sana terjadi kelangkaan. Masyarakat sulit untuk mendapatkan gas tersebut, maka itu diharamkan. Kemudian ada al-bai'i al-najashi, permintaan palsu. Ini biasanya antara penjual sudah berjanji dengan pihak lain untuk pura-pura menawar barangnya, sehingga pihak lainnya atau calon pembeli lainnya ketika melihat ada orang yang menawar dengan harga sekian atau memuji-muji barang tersebut, dia menjadi tertarik. Nah, ini tidak boleh. Kemudian ada riswah atau suap, atau rukun dan syarat dalam transaksi tersebut tidak terpenuhi, dan lain sebagainya. Jadi dalam transaksi kita juga harus memahami tuh rukun dan syaratnya apa-apa aja. Yang ketiga, dilarang karena waktunya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila terdengar azan yang menyeru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 9. Berdasarkan dalil tersebut, memang terdapat perbedaan pendapat ulama. Ada yang menyatakan khusus untuk laki-laki yang wajib sholat Jumat, setelah azan pertama maka diharamkan jual beli. Ada yang menyatakan setelah azan kedua. Ada juga yang menyatakan jual belinya sah tetapi berdosa karena meninggalkan keutamaan sholat Jumat. Yang keempat, dilarang karena tempatnya. Idza ra'aitum may yabi'u aw yabta'u fil masjidi faqulu la arba'allahu tijarataka. Bila engkau mendapatkan orang yang menjual atau membeli di dalam masjid, maka katakanlah kepadanya,
Semoga Allah tidak memberikan keuntungan pada perniagaanmu. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 1321. Ini juga terdapat perbedaan ulama. Ada yang tegas mengharamkannya, ini pendapat terkuat. Ada pula yang menyatakannya makruh. Jadi ada 4 transaksi yang dilarang. Pertama dari segi zat, yang kedua cara, yang ketiga waktu, dan yang keempat tempat. Demikian, salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.